Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada aplikasi Zipindo. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks cerita fantasi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang menjadi pembeda antara teks cerita fantasi dengan jenis teks cerita lainnya. Unsur teks cerita fantasi yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama yang hendak diungkapkan pengarang dalam sebuah karya. Jadi, ketika ingin membuat teks cerita fantasi, hal pertama yang harus ditentukan atau hal pertama yang harus difikirkan adalah menentukan tema. Tema apa yang ingin kalian ambil untuk membuat teks cerita fantasi agar nantinya teks cerita fantasi yang kalian buat dapat dikembangkan dengan mudah. Unsur yang kedua yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita yang memiliki sebab akibat. Di dalam alur terdapat rangkaian peristiwa. Alur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah alur maju. Jenis cerita yang disusun secara kronologis dan cerita berurutan, mulai dari awal hingga akhir cerita. Peristiwa dalam cerita bergerak maju dan tidak kembali ke masa lalu. Jadi, alurnya itu bergerak maju, menceritakan masa depan. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Jenis alur cerita yang peristiwa dalam cerita bergerak mundur dari akhir ke awal. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Jenis alur cerita yang terdiri dari beberapa bagian atau alur cerita yang menceritakan dengan meloncat-loncat antara masa ke masa. Jadi alur campuran itu bisa menceritakan masa depan kemudian kembali ke masa lalu atau bisa dari masa lalu kemudian ke masa depan. Unsur yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tiap-tiap tokoh memiliki watak, sifat, dan kondisi fisik yang disebut dengan karakter atau perwatakan atau bisa disebut dengan penokohan. Penokohan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada protagonis. Protagonis adalah tokoh yang wataknya baik, sedangkan yang kedua adalah antagonis, yaitu biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk. Unsur teks cerita fantasi selanjutnya adalah latar. Latar atau setting merupakan kesatuan tempat, waktu, dan suasana yang menjadi wadah tokoh terlibat dalam peristiwa. Jadi, latar itu merupakan di mana tempat itu, di mana kejadian itu, waktunya kapan, suasananya apa, apakah suasananya senang ataukah suasananya sedih. Jadi, latar merupakan tempat dan urutan waktu ketika suatu tindakan berlangsung. Unsur teks cerita fantasi yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang, point of view, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, menunjukkan bahwa seakan-akan salah satu tokoh dalam cerita adalah diri kita sendiri atau pembaca. Biasanya sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Kemudian ada sudut pandang orang kedua, biasanya ditandai dengan adanya narator atau pencerita yang seolah-olah berbicara kepadamu. Untuk menjelaskan cerita, biasanya sudut pandang ini menggunakan kata ganti kau atau kamu. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga adalah ketika pengarang berperan sebagai orang yang serba tahu, namun tidak berada di dalam tokoh cerita. Biasanya sudut pandang ini menggunakan kata ganti dia atau mereka. Unsur teks cerita fantasi yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan ajakan moral dan pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari teks cerita fantasi yang telah dibuat atau yang telah dibaca. Cukup sekian materi unsur-unsur teks cerita fantasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.